untuk KPM hari ini. Silakan anak-anak semua menyimaknya nih, yang lain boleh menyusul, nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ana sudah membantu saya dalam melaksanakan pada pertemuan kali ini. Kita perkenalan dulu ya. Saya Catur Wahyu dari Mahasiswa BLP yang mengajar 8D untuk materi IPS. Seharusnya kemarin hari Selasa saya mengajar secara luring, namun ada kendala pada saat ada acara vaksinasi itu, jadi nggak bisa hadir waktu Selasa itu, makanya diganti hari Jumat ini. Sebelumnya saya terima kasih kepada siswa-siswa ini yang sudah mau hadir. Sebelumnya saya boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas mana ya? Mas Arya? Ya. Mas Arya? Ya, itu sudah masuk Mas Arya. Ya. Mohon dipimpin doa ya, Dik Arya. Amin. Ya, kita presensi dulu ya. Yang tidak hadir siapa dan yang hadir siapa. Dimulai dari Ahmad Fardin. Belum tampak. Ahmad Fardin. Ayo, Ahmad Fardin, tunjuk suara. Belum, lanjut Mas. Ya. Oke. Yang selanjutnya Ahmad Satrio. Hadir Pak. Ahmad Satrio. Hadir, iya. Masuk ya. Amelia Amanda. Hadir Pak. Oke, masuk. Selanjutnya Anggraini Putri. Hadir Pak. Oke, masuk. Selanjutnya Aninda Putri Hadi. Hadir Pak. Hadir Pak. Ya, sudah. Anindya Nitasya Warastri. Hadir Pak. Anindya. Tuh. Hadir. Selanjutnya Burhanuddin Hadir, Muhammad. Hadir. Chelsea Aiswara. Chelsea. Chelsea Oke, masuk ya. Belum ada suaranya. Selanjutnya Ciara Denfati. Ciara. Belum masuk lagi. Ya. Selanjutnya Dela Indah Puspita. Hadir. Lansari. Dian Novita Sari. Dian udah masuk belum? Dian. Belum. Oh, kelewatan Bu Dewi Wulansari. Oh, Dewi Hadir Wulansari. Pak. Hadir. Oke. Edil Akilah. Hadir Pak.
Hadir, Pak. Oke. Oke, ya ya. Rizka Ayunata. Hadir. Oke. Gaura Aprilia Putri. Hadir, Pak. Oke. Handika Putra. Handika Putra. Belum. Selanjutnya Jauhar Raski Haskia. Hadir. Oke, masuk. Milata Adaka Azika Azikia. Namanya susah sekali. Muhammad Agus Khairuddin. Hadir, Pak. Muhammad Arya Wardana. Hadir, Pak. Muhammad Maulana Fahriza. Hadir, Pak. Oke. Naufal Rizky Darmawan. Naufal Rizky Darmawan. Belum masuk. Nova Erika Syahputra. Hadir, Pak. Oke. Cemengkling ya, Nova. Ya, Fardin baru gabung. Selanjutnya Ramadhani Safitri. Hadir, Pak. Banyak sekali. Rizka Anggraini. Hadir, Pak. Salsabila Cahya Latifa. Oke, selanjutnya Cita Dewi. Hadir, Pak. Tisha Rahmadila. Kita masuk. Iya. Tommy Setiawan. Hadir, Pak. Tommy ini sangat rajin. Safira Maila Kalisa. Hadir, Pak. Enggak. Jadi yang terakhir Zidan Ananta Syah. Jidan. Udah masuk kayak Bu. Ya, bentar. Ini yang gabung cuma sedikit tapi yang absen banyak ya. Yang gabung ada 20. Sangat keren sekali. Yang gabung ada 31 ya, Mas? Kayak enggak ada, Bu. 31. Ini 31. Ini kan Fardin ini masuk. kan punya saya 2. Fardin masuk, Mas, barusan. Iya, udah. Masuk, Mas. Ya, ya lapor yang tadi Mas di absen Harun. tapi belum mau masuk. Ya. Oke. Kita akan pada hari ini, pertemuan ini, kita akan membahas tentang argumen dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Sebelumnya, saya akan bertanya, gimana rasanya vaksinasi kemarin ya? Apakah ada ada efek yang gimana gitu dalam raga, hati, dan jiwa? Tidak ada efeknya sama sekali. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Ada yang sakit. Ada yang kena efek sampingnya? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Cuma nyeri.
Nyeri-nyeri ngeri ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi bentuk-bentuk iklim di negara ASEAN. Yang kedua, menjelaskan dampak perubahan iklim. Yang ketiga, menjelaskan dampak pergerakan lempeng yang bertumbukan. Yang keempat, mengidentifikasi persebaran bahan tambang di negara-negara ASEAN. Yang kelima, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari perkembangan ilmu teknologi, transportasi, dan komunikasi. Yang terakhir, menganalisis pengaruh perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Materi pokok pada hari ini ada dua. Yang pertama, pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Dan yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu teknologi terhadap perubahan ruang. Sebelumnya, apa perbedaan iklim dengan cuaca? Yang menjawab boleh open mic. Apa sih perbedaan iklim dengan cuaca itu? Ayo adik-adik, perbedaannya itu apa? Cuaca. Enggak ada ya? Oke, saya jelaskan ya. Iklim adalah kebiasaan dan karakteristik, kebahasaan dan karakter suatu wilayah. Kurun waktu yang sangat lama, kurang lebih 30 tahun. Dengan cuaca itu adalah keadaan udara di atmosfer pada dan tempat yang tertentu saja dan tidak menentu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pokok ya. Pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang pertama ya, faktor iklim. Secara geografis, wilayah negara ASEAN itu terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu juga, wilayah ASEAN terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Hal ini mengakibatkan wilayah negara ASEAN itu memiliki pola arah angin yang setiap 6 bulan sekali berganti atau berpindah, yang mengakibatkan perubahan cuaca, angin muson dan angin muson timur dan angin muson barat ini menyebabkan musim berubah jadi dari musim kemarau. Boleh dimatikan mic-nya dulu. Hah? Iya. Boleh dimatikan mic. Iya, Mas. Iya. Enggak, Mas. Iya. Ya. Buana, boleh dimatikan dulu. Oh iya, maaf. Ada tuh. Iya, maaf. Oke, lanjut ya. Selain itu juga, wilayah ASEAN juga dipengaruhi iklim fisis. Iklim yang dipengaruhi oleh iklim fisis di suatu wilayah seperti adanya dataran gunung, pegunungan, dan perairan laut, dan lain sebagainya. Dari iklim inilah tidak sedikit mengakibatkan bencana alam seperti bencana alam yang terjadi di Filipina, yang terjadi di Hong Kong, angin topan pada bulan Maret 2020, banjir di Ubon Ratchathani, Thailand di bulan September 2019, dan kekeringan di Indonesia bulan Desember 2019. Partai PDI masuk. Oke, selanjutnya dari sinilah terjadinya perubahan ruang dan interaksi antar ruang.
negara wilayah ASEAN yang terkena bencana alam mendapatkan bantuan dari negara anggota ASEAN lainnya, sehingga terjadilah kerjasama antara negara ASEAN untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Sebagai contohnya, kemarin Malaysia dan Singapura membantu Indonesia dalam menanggulangi kebakaran hutan yang dikarenakan kemarau yang sangat panjang. Contoh lainnya juga Indonesia dengan beberapa anggota negara ASEAN lainnya kemarin membantu Filipina saat terkena bencana angin topan. Itulah hal ini yang dinamakan dengan perubahan ruang dan antar ruang akibat faktor iklim dan adanya kerjasama terhadap antar negara tersebut. Selanjutnya, faktor geologi. Faktor geologi wilayah ASEAN berada di lempeng utama yang saling bertumbukan, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Coba lihat peta yang ada di PPT tersebut. Itu kan ada panah. Nah, panah itu menunjukkan adanya pergerakan tiap lempengnya. Pergerakan lempeng yang pertumbukan ini mengakibatkan bencana alam seperti gempa bumi, tektonik, dan gempa bumi yang terjadi di dasar laut yang mengakibatkan tsunami seperti bencana alam tsunami yang ada di Aceh tahun 2004. Lanjut. Sampai sini ada ditanyakan tentang faktor iklim dan faktor geologi. Halo adik-adik. Tidak ada, Pak. Sekarang saya bertanya, iklim yang ada di negara-negara anggota ASEAN itu apa saja? Ayo, iklim yang ada di negara ASEAN. Adik-adik, iklim yang ada di negara ASEAN. ASEAN itu apa saja ya? Salah, enggak apa-apa, Nak. Jawab, Nak. Enggak apa-apa, enggak saya marahin. Apa? Tropis dan subtropis. Betul. Selanjutnya saya akan bertanya tentang faktor geologi. Bencana alam apa saja yang terjadi karena lempeng Pasifik itu selain gempa bumi sama tsunami? Ayo. Biar kita apa saja yang terjadi selain gempa bumi, tektonik, dan tsunami? Salah nggak apa-apa, yuk. Kita saling belajar sama-sama. Tanah longsor. Ya, betul. Selain itu, apalagi ya? Gunung meletus. Ya, betul. Faktor geologi bencana alam yang terjadi karena itu ada gempa bumi, tanah longsor, sama tsunami, sama gunung meletus ya. Oke, kita ini kan paham. Kita selanjutnya masuk pada materi faktor ketersediaan sumber barang tambang. Faktor ketersediaan barang tambang ini, setiap negara anggota kan memiliki
sumber daya masing-masing ya. Tapi dalam kepemilikannya tidak merata. Contohnya Singapura itu kan tidak memiliki barang tambang sendiri. Nah, hal itu dikarenakan apa? Ayo, siapa yang tahu? Kenapa negara Singapura tidak memiliki barang tambang? Ayo, Mas Ahmad bisa menjawab. Karena wilayahnya kecil. Kenapa? Karena betul. wilayahnya Selain sangat itu, sempit, Pak. oh, ya betul. Negara Singapura itu tidak memiliki sumber barang tambang karena negara yang Singapura itu tidak wilayah kecil dan mereka hanya memproduksi barang tambang, mengambil barang tambang dari negara anggota ASEAN lainnya dan diproduksi di negaranya. Lalu setelah diproduksi, lempar kembali ke negara anggota yang memiliki barang tambang tersebut menjadi barang yang bisa digunakan. Itulah tentang Singapura tidak mempunyai barang tambang. Selanjutnya lihat ini persebaran barang tambang. Sudah dilihat? Boleh dibacakan, siswa? Persebaran barang tambang di negara anggota ASEAN itu. Indonesia minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak. Ya, selanjutnya yang Malaysia. Malaysia, biji timah, bauksit, biji besi, minyak bumi. Selanjutnya yang Filipina yuk. 3 Filipina. Ya, Filipina apa? Tembaga, nikel, emas, timber, seng, kobalt, batu bara, krom, mangan, bahan pembuatan baja. Thailand. Selanjutnya yang Thailand. Boleh dibacakan yang Thailand persebaran barang tambangnya. Thailand, timah. mangan. Oke, yang Brunei Darussalam. Minyak bumi, Oke, yang selanjutnya Vietnam. Chelsea baru masuk. Yang Vietnam ayo. Boleh dibacakan. Vietnam, batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, fosfat. Oh, sangat semangat sekali 8D ya. Yang selanjutnya Laos. timah, Berikas, batu bara, besi, tembaga, Batu bara, emas, besi, biji, tembaga, emas. Oke, yang Myanmar. timbal, seng perak, timbal, minyak perak, bumi, timah, minyak bumi, mangan, tungsten, emas, emas, batu mulia, batu biok. Yang terakhir itu biji besi, Biji besi, batu bara, tembaga, Batu bara, fosfat, emas. tembaga, fosfat, emas. Nah, oke. Itu kan negara ASEAN memiliki barang tambang yang berbeda-beda. Dalam mereka untuk memenuhi kebutuhannya itu harus bekerja sama. Nah, itu kerjasamanya dalam bidang apa ya? Saya tanya. Bidang ekonomi, Pak. Oke. Melakukan apa?
perdagangan apa? Diekspor, Pak. Ekspor dan impor, Impor. Impor. oke ya betul, betul. Perdagangan menimbulkan apa? Ayo, menimbulkan Interaksi antar ruang. siapa itu namanya? Udah paham ya? Persebaran barang tambahan itu. Kita masuk ke pengaruh perubahan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ASEAN. Yang pertama, teknologi transportasi. Perbedaan teknologi transportasi tradisional dengan modern itu apa perbedaannya? Coba saya tanya siswa yang bisa menjawab. Perbedaannya tradisional sama modern. Ayo, masih pagi loh, masa pada ngantuk? Ini sudah pada mandi kan? Tuh. Ya. Ya. Alhamdulillah. Sholat subuh belum? Sudah apa belum? Sholat subuh. Nah, bagus, soleh dan soleha ya. Sekarang itu perbedaannya transportasi modern sama tradisional itu apa? Ayo. Yang bisa menjawab? Kalau alat tradisional tidak menggunakan mesin, kalau alat transportasi modern Bedanya pengeluaran tahunnya, Pak. Kalau tahun ya semua beda. kalau modern lebih praktis. Ya, full semua ya. Oke, saya jelaskan. Saat ini kan berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai baik di darat, laut, maupun udara. Hal ini dikarenakan ilmu dan pengetahuannya semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, mudah, cepat, dan tingkat keamanannya yang sangat tinggi, seperti kereta cepat monorail, pesawat terbang, dan speedboat. Hal ini sangat memudahkan manusia untuk berpindah tempat dan berinteraksi antar ruang, seperti interaksi antar ruang yang terjadi di negara anggota ASEAN. Itu kan ada contoh ya, ada mahasiswa itu yang kuliah di negara ASEAN itu kan dalam apa aja itu kan kuliah di luar negeri. Nah itu kan transportasinya dia menggunakan pesawat. Nah itu kan contoh seperti itu teknologi transportasi yang sangat berkembang gitu. Nah, selanjutnya teknologi komunikasi. Perbedaannya teknologi komunikasi modern dan tradisional itu apa saja? Ayo, teknologi komunikasi itu tradisional dan modern itu perbedaannya apa saja? Perbedaan komunikasi tradisional sama modern itu apa yuk? Ini dapat nilai loh dari Buana.
Tidak ada. Oke, saya jelaskan saja. Perbedaannya itu kalau tradisional itu membutuhkan waktu yang lama dalam pengirimannya, sedangkan yang modern itu kan mudah, lebih mudah, cepat, paling 1 detik lah itu sudah terkirim. Contohnya itu WhatsApp sama Telegram itu kan kita mengirim pesan paling 1 detik sama 1 detik lah itu sudah terkirim. Itulah contoh teknologi komunikasi modern. Kalau dulu kan belum ada teknologi WhatsApp gitu sama Telegram, itu masih menggunakan pos. Kalau pos itu kan pengirimannya cukup lama. Itulah itu juga membutuhkan apa itu effort atau perjuangan untuk menulis, terus apalah membungkus dengan amplop dan lain sebagainya, terus mengirim ke pos paling 3 hari sampai seminggu itulah baru nyampe ke alamat. Kalau sekarang kan harus sudah pakai WhatsApp, Telegram atau email dan lain sebagainya. Komunikasi ini juga mempermudah komunikasi antar negara ASEAN yang terjadi saat ini, seperti kerjasama itu kan membutuhkan komunikasi. Komunikasi mereka menggunakan email, Telegram ataupun WhatsApp itu. Selanjutnya ada yang ditanyakan tentang teknologi transportasi dan komunikasi. Tidak. Kelebihan dan kekurangan teknologi transportasi. Kelebihannya itu ada 3. Tolong dibacakan. Ayo, siapa yang mau membacakan kelebihan teknologi transportasi? Kelebihan sebagian besar kecepatan tinggi. 2, dapat mengangkut banyak barang. 3, dapat mencapai tempat yang sulit dijangkau. Tuh. Terus kekurangannya? Menyebabkan polusi, Selanjutnya? menyebabkan biaya perawat yang tinggi, banyak kecelakaan. Oke. Itulah itu kan kelebihan. Selain contoh ini, siapa yang bisa memberikan contoh yang lain? Transportasi laut atau udara atau darat boleh. Kekurangannya Selain menghabiskan kelebihan sumber itu. daya alam. Oke. Sumber daya alam apa itu? Seperti dinosaurus, apa lupa saya. Kok sumber daya dinosaurus? Sumber daya alam itu kayak batu bara itu kan digunakan untuk apa itu? Bahan bakar kereta api. Nah, itu kan kekurangan. Mungkin maksudnya tadi barang tambang dari purba itu loh Mas, maksudnya mungkin yang sudah terpendam berjuta-juta itu Yang mungkin positif. Iya, Bu. Itu maksud saya. dinosaurus. Ya begitu nak. Oh iya, betul. Iya, Bu. Belum tahu. Yang kelebihannya? Kelebihannya tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya lanjutnya. Sekarang kelebihan dan kekurangan teknologi komunikasi. Kelebihannya teknologi komunikasi itu lebih canggih, lebih efektif, praktis, jangkauan lebih luas. Yang kekurangannya itu harga lebih mahal. Seperti handphone kan sekarang harganya berjuta-juta ya. Seperti kayak itu iPhone, terus Samsung, Xiaomi itu kan harganya sudah di atas 2 juta, 3 juta gitu. Itu kan mahal. Terus membutuhkan listrik.
HP itu kan membutuhkan listrik kan ya, untuk ngecas, terus itulah selanjutnya membutuhkan banyak kuota dan pulsa. Kita menggunakan internet kan menggunakan kuota dan paling pulsa untuk membeli kuota gitu. Itulah kekurangannya. Selanjutnya kita masuk pengaruh perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi terhadap ruang dan interaksi antar ruang. Yang pertama, kerjasama luar negeri semakin mudah. Yang kedua, bertambahnya pendapatan negara dan pajak. Dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti pusat perbelanjaan, wisata dan lain sebagainya. Seperti apa ya? Wisata di Bali itu kan yang datang ke sana kan membutuhkan tempat penginapan. Nah itu kan sebagai contoh keuntungan untuk bagi Indonesia untuk memberikan tempat itu terus dibayar sewa villa atau hotel. Nah, selanjutnya terjadi akulturasi budaya secara sadar atau tidak sadar. Sekarang kan Indonesia terjadi akulturasi seperti apa ya, maksudnya itu budaya Korea itu kan masuk ke Indonesia sekarang. Nah itulah terjadi akulturasi. Yang selanjutnya perubahan sistem nilai dan norma. Selanjutnya gaya hidup hedonis, banyak orang-orang yang berpenampilan kaya gitu padahal tidak punya apa-apa gitu kan, terlalu berlebihan, hedonis namanya. Yang selanjutnya yang terakhir, narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Sekarang kan banyak penjualan narkotika, obat terlarang itu kan semakin banyak di Indonesia. Nah itu kan menyebabkan sumber daya manusianya semakin menurun akibat narkotika dan obat-obat terlarang tersebut. Pertama, udah ya, kita simpulkan negara perubahan itu perubahan dan antar ruang dan interaksi antar ruang itu terjadi karena adanya sebuah faktor iklim, geologi, sama persebaran sumber daya. Hal ini juga menyebabkan kerjasama sehingga menimbulkan interaksi antar negara yang ada di anggota ASEAN itu. Selain itu juga perkembangan ilmu teknologi ini membantu dalam bekerjasama negara ASEAN antar negara ASEAN untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Itulah keuntungan dari kelebihan dan keuntungan dari ilmu teknologi itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, Pak. Habis ini siswa-siswa pada mau kemana? Mau liburan apa tidur apa nge-game? Angkringan. Kalau saya nge-game, habis nge-game itu punya sholat Jumat. Yang angkringan boleh PC saya ya, nanti saya ajak. Oke, Pak. Oke, siap. Yang nge-game saya tidak bisa nge-game, jadi saya nggak bisa menemani game. Nanti pertemuan kali ini kita selesai di sini. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Nanti tugasnya saya kirim ke WAG ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Dikumpulin ke WAG di WA saya pribadi. Saya tunggu sampai hari Jumat. Hitung-hitung buat
persiapan PTS. Siapa? Ya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum Pamitan warahmatullahi dulu anak-anak. Ya, Bu Ana juga belum pamitan Mas Domo. Oh belum ya, belum. Ya. Nah, ini apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.